pajak itu bagian dari norma hukum administrasi, dan hukum itu adalah seni berinterpretasi. Sepanjang misalkan memang mengecilkan kemudian melanggar, itu nggak perlu sampai pidana, Mbak. Kenapa? Tapi kalau misalnya kasus pengecilan pajaknya itu karena ada oknum dari pajaknya sendiri, itu seperti apa? Tolong, saya mau nurunin pajak, tapi bapak nggak boleh, ibu nggak boleh keberatan. Langsung setuju bayar. Tapi kalau nggak mau, saya pakai angka yang tinggi. Itu terjadi loh. Sepanjang tidak ada ibu mengucapkan ya, Mbak Dila mengucapkan terima kasih under table money atau gratifikasi, ya udah deal itu. Dan Itu tidak hukum ada kesepakatan. proses hukum di situ. Proses hukum administrasi aja, Mbak. Sedang ramai di publik saat ini yang ada perusahaan besar yang diduga melakukan pengecilan pajak, bahkan menyeret sampai ke dirjennya, kalau nggak salah dirjennya yang dicekal juga. Tapi akhirnya sama Kejagung juga sekarang pencekalannya sudah diberhentikan. Khusus yang direkturnya ya. Iya, khusus direkturnya. Berarti kalau misalnya selama tidak ada transaksi under table, itu tidak bisa dikenakan sanksi hukum gitu ya, Pak? Sanksi hukum pidana. Saya dengar karena tim saya ada yang dulu sopir pribadi kepala kantor, itu dapatnya kardus Indomie, kardus mie instan gitu kan. Dan pernah saya lihat itu, Mbak, membawa ini ke supervisor, pulangnya udah nggak nenteng. Langsung saya orang awam gitu kan, kardus, Mbak, karena tunai. Kalau kembali lagi, kalau pengecilan pajak tetap ya, bahasa pengecilan pajak itu normal. Oh, berarti bahasanya bukan pengecilan pajak dong? Bahasanya adalah yang tadi, pengecilan pajak dengan cara ngasih gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan membahas fenomena soal pajak, mulai dari pengecilan pajak, penggelapan pajak, sampai mungkin sejauh mana sih kepercayaan publik terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Dan kali ini kami sudah bersama Priyanto Budi Saptono selaku Direktur Eksekutif Pratama Creston Tax Research Institute. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Dila. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Walaupun agak sedikit. Tapi mudah-mudahan suara saya jelas. Ya? Jelas dong, Pak. Pak, kalau kita lihat secara general dulu deh, Pak, soal pajak. Kalau misalnya orang pajaknya bilang kenapa penerimaan pajak bulan Oktober 2025 mengalami penurunan. Alasannya karena restribusi pajaknya. Kalau kata orang pajaknya. Tapi berbanding terbalik dengan pucuk pimpinannya, yaitu Kementerian Keuangan Pak Purbaya, yang bilang karena kenapa pajaknya berkurang ya karena memang perekonomian kita masih rendah. Berarti kan ada perbedaan alasan yang cukup jauh. Nah, kalau Bapak sendiri melihat sejauh mana sih publik melihat atau kesadaran mereka untuk taat pajak untuk sejauh ini ya, Pak? Ya, kalau bicara taat pajak memang itu sesuatu yang kompleks, Mbak. Jadi kalau kami ngajarin mahasiswa itu, kita taat tidak taat itu masalah perilaku. Perilaku itu berarti bagian sesuatu yang kompleks, dan kalau didiskusikan dengan pendekatan ilmu psikologi itu betul kompleks. Makanya kalau ngomong taat dan tidak taat, DJP sebenarnya udah punya piramida kepatuhan pajak ya. Kalau Mbak Dila bayangin piramida itu, kita bagi menjadi 4. Saya sebut bawah, tengah, atas. Yang paling luas mana, Mbak? Bawah. Itu berarti mereka wajib pajak yang patuh. Diharapkan banyak. Tapi kalau sudah mulai ada kebingungan, dia masuk ke area bawah, tengah bawah. Ya. Tengah bawah itu mereka yang masih bingung, tanya ke petugas pajak, makanya ada AR konsultasi silahkan. Atau kring pajak. Banyak cara untuk bertanya ke teman-teman di DJP, di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kalau dia patuh berarti dia masuk ke bawah lagi. Tapi kalau ada indikasi tidak patuh, caranya apa? Kantor pajak kan menggunakan pendekatan data matching. Ini SPT,
dia akan tandingkan dengan data-data lain. Oh, kok ada data yang berbeda? Berarti ada indikasi mulai tidak patuh. Nah, kalau kayak gini muncullah surat cinta. Nah, saya menyebutnya sebagai surat cinta karena ini bentuk perhatian dari teman-teman DJP. Kalau istilah formalnya itu surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Hei, Mbak Dila wajib pajak, ini Mbak Dila lapor SPT 400, tapi kok ngadain kegiatan touring komunitas dan yang biaya Mbak Dila. Ini biaya dari mana? Di cross check. Bisa dari medsos, bisa dari YouTube, bisa juga dari perusahaan-perusahaan. Pokoknya ada istilah ILAP. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, pihak lainnya. Dia akan pasok data ke kantor pajak, dia akan olah dan akan di-matchingkan. Kalau ada data yang berbeda, kirim surat cinta. Ini posisi wajib pajak yang diduga tidak patuh, tapi masih mau patuh. Kasihlah tindakan pencegahan surat cinta. Hei wajib pajak, tolong lu jelasin. Dari data kami, lu punya utang pajak. Kalau oke, bayar. Balik ke bawah. Disitulah nanti mulai perdebatan. Karena bisa jadi kesimpulan dari petugas pajak itu berbeda. Datanya nggak sama dengan data di wajib pajak. Saya pun pernah ngalamin. Saya konsultan pajak, saya ini pernah dapat bukti potong di sistem informasi DJP. Nggak tanggung-tanggung, 1,1 M. Bukti potongnya ada. Saya protes. Datang. Oke, di drop. Ternyata surat cinta datang lagi. Saya tanda kutip protes. Saya protesnya nggak berkuar-kuar kan. Harus menggunakan prosedur. Akhirnya saya kumpulkan semua salinan rekening koran yang dilaporkan di SPT. Kemudian saya juga saranin, Bu, ke AR. Tolong dong cek juga di sananya. Ini yang memberikan bukti potong dan muat ke DJP itu BUMN loh. Plat merah, WP besar. Oke, alhamdulillah saran itu ditindaklanjuti. Si AR ini konrepresentatif tanya ke sana. Alhamdulillah dapat jawaban. Nggak bener. Plong kan. Nah kalau begitu kembali. Posisi saya ada di wajib pajak patuh, paling bawah. Nah, yang terakhir atas itu yang wajib pajak sudah disimpulkan tidak patuh. Makanya perlu law enforcement. Bentuknya ada 2. Pengujian kepatuhan berarti pemeriksaan. Tapi kalau sudah kebangetan ini, belum bandel, itu berarti penyidikan. Nah, karena aturan pajak itu hukum administratif, fokus utamanya ada di pengujian kepatuhan pemeriksaan pajak. Nah, dalam pemeriksaan pajak ini normal, beda sudut pandang. Saya misalkan Mbak, saya tulis kayak gini. Menurut Mbak Dila angka berapa? 6. Mbak Dila? Menurut 9. 9. Menurut saya? 6. Beda sudut pandang. Apa salah? Tidak. Contoh ya, Mbak Dila bayangkan ada air di dalam gelas, isinya setengah. Cara membaca air separuh di dalam gelas. Cara bacanya apa? Bisa separuh kosong, bisa separuh isi. Benar nggak? Iya. Apa salah? Enggak. Tidak. Nah, pajak itu bagian dari norma hukum administrasi, dan hukum itu adalah seni berinterpretasi. Siapa yang ngomong? Wamenkum, Profesor Edi Raj. Profesor Edi, guru besar UGM, beliau mengatakan law is the art of interpretation. Disitulah mulai dari pengawasan kepatuhan melalui surat cinta atau pemeriksaan itu wajar terjadi. Beliau selalu menggunakan pendekatan ini. Coba Pangeran Diponegoro. Menurut orang Indonesia, pahlawan. Menurut orang Belanda, pecundang. Karena sudut pandang beda. Jadi hukum itu, fakta itu netral. Hukum itu netral, tinggal interpretasinya. Nah itu yang terjadi dalam praktek. Ketika pemeriksaan akhirnya masuk ke dalam sengketa, sengketanya sampai ke ranah pengadilan pajak, itu beda interpretasi, Mbak. Seringkali saya menggunakan istilah sampai beda keyakinan. Menurut saya ini angka 6, Mbak. Karena saya duduk di sini.
Tapi Mbak Dila melihat ini angka 9. 9 karena duduk situ. Coba sini Mbak. Itu yang theory of mind. Coba sini Mbak. Angka berapa? Oh iya. Angka 6 kalau dari perspektif saya. Saya juga harus memahami. Oh iya. Nah itu. Berarti kalau misalnya seperti itu dalam sisi hukum tidak ada sanksi hukum dong ya Pak? Atau gimana? Kalau jadi gini Mbak. Ketika ada beda sudut pandang sampai ke beda keyakinan, sampai ke arah sengketa pajak, yang mutusin siapa? Hakim. Sama kan sengketa misalkan sengketa tanah yang di GBK. Itu kan menurut saya masih berat. Enggak. Tapi kembali ke pajak. Jadi kalau udah ngomong pajak gitu Mbak. Sekarang orang pajak. Pengennya wajib pajak bayar pajak gede apa kecil? Kecil. Sementara orang pajak. Orang pajak pengennya besar. Pengennya besar kan? Wajib pajak bayarnya besar. Wajib pajak pengen bayar pajaknya kecil. Masing-masing menggunakan cara kan. Sama-sama menafsirkan peraturan. Siapapun orangnya, siapapun apapun perusahaannya. Pajak itu masuk di penghasilan atau biaya? Nah, ini kan Mbak Dila orang konting nih. Pajak itu dari mana? Biaya kan? Biaya. Dimanapun biayanya selalu besar biasanya. Diupayakan untuk rendahkan. Muncullah istilah manajemen pajak, tax efficiency. Tapi petugas pajak melihat ini sesuai aturan apa enggak. Nah disitulah ketika sesuai aturan apa enggak muncul perdebatan. Ketika muncul perdebatan, saya nggak mau terima. Ini sudah sesuai aturan. Kata wajib petugas pajak ini sesuai aturan. Kekeh kan? Ujung-ujungnya diperiksa kena SKP, surat ketetapan pajak, tagihan pajak lah. Saya nggak percaya, saya nggak setuju, saya fight. Itu kan cerita tentang ijazah sama kan, beda sudut pandang gitu Mbak. Ya, tapi Pak kalau misalnya kita lihat di publik itu sekarang lagi ramai yang namanya memanipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar. Kalau Bapak sebagai salah satu pengamat pajak juga lah ya Pak ya, melihat fenomena itu tuh seperti kayak fenomena yang berulangkah, sudah jadi habit atau budaya, atau memang ada struktur atau organisasi yang berantakan tuh di dalam lembaga pajak itu. Soalnya kan tadi Bapak juga bilang kalau dari sisi perusahaan pasti pengennya bayarnya selalu rendah, tapi kalau dari sisi pajak pengennya selalu membayarnya lebih tinggi. Oke, beda kepentingan, ya kan? Kepentingan petugas pajak mendapatkan penerimaan pajak setinggi mungkin supaya target APBN tercapai. Betul. Sementara dari sisi wajib pajak menginginkan supaya pajak itu serendah mungkin agar efisiensi tercapai dan shareholder value meningkat, labanya meningkat. Beda sudut pandang, ada titik temu kan, berapa yang harus dibayar. Nah, berapanya itu ternyata Mbak, ini harus mengacu ke aturan dan mengacu ke bukti transaksi. Begini, dari perspektif wajib pajak, dia menerapkan manajemen pajak. Orang mau menghemat pajak, caranya cuma 2. Logika aja lah, ya, legal, ilegal, ya kan? Ya kita bicara nggak usah pakai teori, pokoknya logika. Saya sering menggunakan pendekatan manusia tuh homo economicus, makhluk rasional. Kita pakai ini aja, legal, ilegal. Cara legal itu dengan memanfaatkan isi peraturan. Contoh, ada insentif pajak, ya kan? Ikuti. Mau bayar pajak lebih rendah, sumbangan bencana alam, sumbangan kesehatan, pendidikan, sumbangan penelitian, sumbangan olahraga, ada di pasal 6 ayat 1 huruf IJKL M Undang-Undang PPH. Ya, lo kalau mau ini silakan. Tapi ada yang ada yang legal tapi nggak sesuai spirit. Mbak Dila mungkin praktek. Contoh Mbak, kalau ngelewatin ganjil genap, gimana supaya nggak ditilang? Naik transportasi umum Terus, mungkin. Kalau masih pengen mobil privat, mobil pribadi, pakai mobil yang sesuai tanggalnya. Atau berarti caranya kalau cuma misalnya ini tanggal berapa? Tanggal 1. Mbak Dila mobilnya genap.
pakai mobil ganjil dong ya? Iya kan? Langkah berikutnya kan cari mobil baru kan, mobil second yang platnya harus ganjil. Genap. Ya ganjil ya. Kemudian sekarang ya beli mobil listrik. Padahal spirit pembuat kebijakan menerapkan ganjil genap apa? Mengurangi kemacetan. Kenyataannya mereka enggak. Itu yang disebut mencari cara, mencari celah, tidak melanggar aturan, tetapi sesuai spirit pembuat kebijakan. Apa mereka ditilang? Punya mobil 2? Tidak. Apakah mereka pakai mobil listrik? Pakai ganjil genap terserah? Karena nggak masuk aturan kan? Nggak ada masalah, Mbak. Itu dipraktekkan di dalam dunia perpajakan. Jadi peraturan tuh pasti ada celah, Mbak. Peraturan nggak bakalan sempurna buatan manusia. Pasti ada loophole. Kalau Mbak bayangkan itu loophole, tali diikat kan ada lingkaran gitu ya, tarik sekening itu masih ada lubangnya, loophole, hole lubang, loop tali kecil, pasti ada celah, Mbak. Nah celah itulah yang dimanfaatkan oleh mereka yang paham, termasuk saya ketika menjadi konsultan. Nah ini seringkali oleh petugas pajak dianggap ini melanggar. Jadi kalau saya pisah gini, Mbak. Yang pertama legal, ada tax planning. Sesuai aturan, sesuai pembuat kebijakan. Yang kedua, tax avoidance, menghindar pajak. Sesuai aturan, Mbak. Tapi butuh kekuatan, kemampuan untuk interpretasi. Itu yang sering-sering ditarik-tarik. Oleh wajib pajak ditarik tax planning, oleh wajib pajak tarik tax planning ya, oleh petugas pajak tarik. Itu enggak boleh. Tax evasion, ilegal, pengemplangan pajak. Jadi kalau cerita masalah mengecilkan itu harus lihat dulu konteksnya. Jadi kasus yang sekarang marak memang saya belum melihat ya kasus detailnya apa. Sepanjang misalkan memang mengecilkan kemudian melanggar, itu nggak perlu sampai pidana, Mbak. Kenapa? Loh, sekarang gini, ya tinggal kena sanksi. Hukum pajak, hukum pidana atau hukum administrasi? Domainnya administrasi. Ya udah, lu terutang, lu nggak bener, gua kena sanksi administrasi. Kalau lu nggak setuju, silahkan lu ajukan keberatan sama banding. Tapi kalau misalnya kasus pengecilan pajaknya itu karena ada oknum dari pajaknya sendiri, itu seperti apa? Nah, ketika ada oknum, kita harus melihat dulu. Hukum pajak itu hukum administrasi. Kalaupun ada pidana, itu ada 2 pilihan, Mbak. Pidananya taruh di depan, di awal diprioritaskan di ranah hukum administrasi, atau taruh di paling akhir. Logikanya pilih mana, Mbak? Ini hukum administrasi loh, pajak. Hukum pajak, hukum pidananya mau taruh di mana? Di depan. Diprioritaskan pidana. Penjara penuh, Mbak. Yang penting bagi negara bukan lu masuk penjara, lu bayar. Makanya yang dipentingkan adalah hukum administrasi dulu. Lu bayar, kena sanksi. Sanksi administrasi. Paling bunga, denda, kenaikan. Kalau lu nggak setuju ya udah tinggal keberatan, banding. Tapi yang terjadi, misalkan hukum pidananya itu ya sama. Saya juga nanganin kasus itu. Masih diberi kesempatan. Kalau lu mau bayar, oke, nggak apa-apa. Tetapi nanti kena sanksinya lebih gede. Mau level mana? Mau level pemeriksaan bukti permulaan 100%, mau level di penyidikan 300%, atau mau nanti di peradilan masih bisa. Nah, itu dari sisi wajib pajak. Tetapi kalau sudah menyeret oknum petugas pajak, nah saya berapa kali ngomong ke teman-temannya penyidik, kalau ada oknum petugas pajak itu akan diseret ke undang-undang tipikor. Itu yang paling sering kasus-kasus yang ada selama ini itu karena ada gratifikasi. Itu kata kuncinya, Mbak. Kalau tidak ada gratifikasi berarti tidak bisa ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik gitu. Sekarang penyidik orang memang namanya utang pajak itu mengecilkan atau membesarkan itu tergantung dari diskusi, debat, Mbak. Bahkan mantan Dirjen Pajak pernah ngisi di sebuah forum saya, karena saya ketua
asosiasinya, beliau ini Dewan Kehormatan. Pajak ini hukum, ujung-ujungnya apa? Hukum perdata, Mbak. Saya petugas pajak, Mbak bayar segini. Setuju nggak? Jangan apa, kegedean itu. Oke, terus tapi tolong kasih bukti lagi. Oke, ya udah cukup. Menentukan cukup atau tidak cukup itu judgement, Mbak. Jadi saya masalahnya kan yakinnya mana. Oke, Mbak Dila betul. Mbak Dila nggak ada menstrual lah ya selain itu bahasa. Nggak ada ini memang ya sudah substansinya oke. Cuman administrasinya formalnya kurang. Oke, saya terima. Tapi kalau tadi Bapak bilang sesuai dengan adjustment dari pihak perpajakan, apakah adjustment itu bisa digunakan sewenang-wenang? Secara sesuai kalau kita mengacu pada pasal 12 Undang-Undang KUP, pasal 29 ayat 2, nanti sampai ke peradilan itu di pasal 76, semua berdasarkan bukti, Mbak. Pilihannya dua, menafsirkan pajak itu, hukum pajak, mau formalnya atau substansinya, materinya. Ini yang terjadi dalam praktek, Mbak. Kadangkala teman-teman kantor pajak termasuk wajib pajak, mana yang lebih menguntungkan lah. Form over substance, ini Mbak Dila ngonting nih. Mudah-mudahan masih ingat ya. Atau substance over form. Pilihannya adalah formalnya atau substansinya. Accounting kan substansinya. Substansi pun beda-beda loh, Mbak. Iya, itu. Nah kalau udah kayak gitu, hukumnya kesepakatan. Udah, Pak, inilah Pak, saya ini segini aja lah. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi tolong, saya mau nurunin pajak, tapi Bapak nggak boleh, Ibu nggak boleh keberatan. Langsung setuju bayar. Tapi kalau nggak mau, saya pakai angka yang tinggi. Itu terjadi loh. Sepanjang tidak ada Ibu mengucapkan ya, Mbak Dila mengucapkan terima kasih under table money atau gratifikasi, ya udah deal itu. Dan tidak ada proses hukum di situ. Proses hukum administrasi aja, Mbak. Hukum administrasi sepakat angkanya segini karena memang ada bukti. Bukti itu ditentukan berdasarkan judgement, bukan sekedar ini. Kan kadang-kala saya yakin nggak yakin, itu bedanya di situ, Mbak. Kalau saya sudah pokoknya dengan Mbak Dila ini orangnya kayaknya udah nyebelin itu. Apapun alasan Mbak Dila, saya nggak setuju. Silakan Ibu keberatan banding. Tapi kalau misalkan Ibu memang ya dari sisi profilnya ya Mbak Dila dari profilnya oke wajib pajak karena kesalahan administratif ya oke lah substansinya bisa selesai, Mbak. Nggak sampai ke ranah pidana. Tapi kalau sudah menyeret oknum petugas pajak itu kasus yang ada selama ini karena ada gratifikasi. Karena yang ditarik apa? Pasal-pasal tipikor. Kayak contoh yang sebelum-sebelumnya Rafael Alun, itu kan jelas ada gratifikasi. Berarti kalau kasus yang sedang ramai di publik saat ini, yang ada perusahaan besar yang diduga melakukan pengecilan pajak, bahkan menyeret sampai ke dirjennya, kalau nggak salah dirjennya dicekal juga, tapi akhirnya sama Kejagung juga sekarang pencekalannya sudah diberhentikan. Khusus yang direkturnya ya? Iya, khusus direkturnya. Berarti kalau misalnya selama tidak ada transaksi under table, itu tidak bisa dikenakan sanksi hukum gitu ya Pak? Sanksi hukum pidana. Harus dilihat dulu. Karena untuk menyeret oknum petugas pajak, pejabat ini harus ada deliknya. Perbuatan apa yang dianggap melanggar hukum pidana? Kan memang di Undang-Undang KUP dimungkinkan, Mbak. Kalau wajib pajak, dia masuk di ranah hukum administrasi, tapi di dalamnya ada hukum pidana, pasal 39 atau 39A, pidana, Mbak. Ranahnya nanti penyidik pegawai negeri sipil dari DJP melakukan, saya pun nanganin. Ini nanti diserahkan ke JPU. Setelah JPU itu urusan. Saya ditanya juga sama wartawan lain, ya urusan kalau udah JPU, urusan JPU. Sepenuhnya di sana, sampai penyidik sampai apa sana. Nanti kalaupun nanti sengketa, ya terus JPU. Wajib petugas pajak hanya sebatas penyidikan itu. Nah, kalau melibatkan oknum petugas pajak, dia nggak pakai undang-undang KUP. Yang paling sering undang-undang tipikor. Itulah kenapa siapa yang menerapkan ini? Bisa dua kan? Bisa kejaksaan, bisa KPK. Tergantung. Dulu Adi Purnomo
Pak Hadi Purnomo KPK, Rafael Alun KPK juga, Angin Praetno Aji KPK juga, ada lagi yang sudah divonis dan bebas, Pak Zuldirga KPK juga. Itu rata-rata karena ada gratifikasi. Itu gratifikasi kan bisa menggunakan 2 alat bukti, Mbak. Alat bukti pengakuan. Contoh kena di Bandung, Mbak. Perusahaan yang penyedia konten, ya penyedia konten. Kalau di luar negeri Netflix lah ya. Ini yang lokal. Dia diperiksa, terus ini nyatet biaya ke oknum petugas pajak. Nyebut, Mbak, di situ, Mbak. Itu jelas banget kalau dicatat gitu ya, Pak. Biaya entertainment atau biaya oknum petugas pajak gitu loh. Ini petugas ini. Nah, ketahuannya dari situ. Langsung kan ditelusuri. Itu. Ditelusuri, ternyata ada juga, ini teman saya, dia karena minjem tapi dianggap terlibat. Padahal pas lagi butuh duit minjem ke orang yang ikut menikmati, dia minjem. Kena juga karena ada arus uangnya. PPTK masuk. Pak, tapi kalau misalnya sepanjang kan Bapak juga tadi banyak menangani kasus-kasus pengecilan pajak, pengemplangan pajak. Kalau sejauh ini yang pernah Bapak tangani, ada nggak sih Pak yang mungkin perusahaan besar langsung datang ke Bapak sebagai konsultan pajak, tolong dong saya mau pajak saya sekian. Tapi ngasih sesuatu juga gitu. Kalau mengecilkan ya kembali lagi. Konsep dasar, logika dasarnya mana ada sih orang yang mau bayar pajak gede. Pajak itu biaya. Ya, biaya. Namanya tax expenses pasti harus dikecilkan. Tinggal caranya. Saya selalu mengatakan. Nah, caranya berarti kan biasanya suka ada nggak sih Pak oknum, kita bilangnya oknum dari pajak yang nawarin, udah bisa gue kecilin segini. Misalnya 1.000, pengen jadi bayar 100, tapi harus ke oknum bukan dulu. Oknum dari pajak, oknum dari wajib pajak dulu. Awalnya apa? Biasanya dari wajib pajak. Sudah kepentok, kepepet. Misalkan utang pajak 10 miliar. Mbak Dila utang pajak 10 miliar. Posisi Mbak Dila lemah. Saya petugas pajak nih. Mbak Dila wajib pajak. Mbak Dila 10 miliar. Waduh, Pak. Tapi pernah itu. Mbak Dila konsultasi. Pak, ini lemah, Pak. Terus gimana? Nah, ya memang kalau mau melanggar hukum, kadang-kadang saya ngomongin juga, kalau melanggar hukum ya nego, tapi siap-siap loh, nanti ketahuan, saya gituin. Siap-siap ketahuan, saya angkat tangan loh. Ini melanggar hukum. Biasanya saya akan menceritakan legal dan ilegal. Tapi kalau ilegal saya sampaikan, tolong ini melanggar hukum, sekarang agak sulit. Ketahuannya mungkin nggak sekarang. Betul. Ketuanya mungkin, nah kan sekarang coba. Kasus yang sekarang tahun berapa? Tahun 2016 sampai 2020. Ya? Kalau 2020 sekarang udah 5 tahun, Mbak. Udah 5 tahun. Ketahuannya di situ. Dan itu bukan dari ketahuan, bukan dari orang pajaknya, Mbak. Ada transaksi lain yang kemudian setelah ditelusuri, Angin Praetno Aji dari siapa? Dari ada anak buahnya investasi, terus ditelusuri, terus nyambung tuh. Ternyata yang ada di pengusaha tambang kan yang di Kalimantan, termasuk yang di Panin itu ya. Saya sebut karena memang ada di media. Itu terserah nanti putusannya apa. Terus konsultan pajak juga, konsultan pajak terbagi 2, Mbak. Ada yang mau atau nggak mau. Saya termasuk orang nggak mau karena memang saya keluar dari pajak karena saya nggak mau under table money dalam bentuk apapun. Berarti banyak ya prakteknya, sudah menjadi saya nggak mengatakan budaya. Banyak ya. Jadi gini, tergantung orangnya, Mbak. Terus terang, kalau dulu kuping saya memang hampir tiap hari, Mbak. Dulu pernah jadi petugas pajak, pemeriksa, obrolannya ini ya. Karena nggak ada undang-undang tipikor, Mbak. Nggak ada. Dan itu betul-betul kayak sistemik kalau saya nih. Tapi sejak ada reformasi, apalagi undang-undang tipikor, ada KPK, yang tadinya sistemik, itu kemudian ya kira-kira masih mau nggak ya, masih mau nggak itu. Saya dengar karena tim saya ada yang dulu sopir pribadi kepala kantor, itu dapatnya kardus Indomie, kardus mie instan gitu kan. Dan pernah saya lihat itu, Mbak, membawa ini ke supervisor
pulangnya udah nggak nenteng. Langsung kita, saya orang awam gitu kan, kardus Mbak, karena tunai. Ada yang cerita ke saya, Pak, saya udah ngasih ya ke supervisor. Oh ya monggo Pak, saya enggak sih. Saya ngomong ke supervisor, Pak, saya enggak mau, tapi saya mau belajar. Ada, saya mau belajar, saya tahu posisi gitu. Saya pengen, dalam hati saya pengen jaga anak saya, istri saya, itu harus betul-betul halalan thayyiban gitu kan. Jangan, kalau dalilnya kan sebenarnya ar-rosi wal murtasi finnar, yang ngasih, yang nerima masuk neraka. Nah, itu jadi saya nggak mau, saya bawa anak saya, istri saya. Jadi akhirnya betul-betul jaga, termasuk jadi konsultan pun saya nggak mau. Tapi memang ada oknum, iya, cerita ke saya juga. Bapak nggak dikucilkan pas Bapak bilang tidak mau? Tapi tidak mendiskreditkan mereka. Monggo, itu masing-masing. Mohon maaf, misalkan Mbak Dila punya perilaku berbeda dengan saya, ya monggo, saya menghormati. Saya enggak sih. Ngobrol biasa. Bapak masih ini? Enggak Pak, saya enggak ini. Dan enggak mau, pokoknya saya kalaupun ada, ya saya ngomong aja. Alasan saya sederhana Mbak. Yang menentukan besaran under table money itu bukan saya Pak. Yang punya duit siapa? Bapak. Saya gituin. Jadi yang punya duit Bapak. Terus saya kasih alasan lagi. Kadangkala oknum petugas pajak kalau ada intermediary, terus dia mikir, ini jatah saya untuk saya sendiri atau dibagi nih. Nah, dari alasan itu, karena saya nggak mau ini, tapi kan perilaku masih ada Mbak. Petugas pajak kan ini juga ada yang memang karena serakah. Serakah nomik. Ya, ada niat, ada ini kesempatan. Itu yang masih ada. Terus terang masih ada karena mereka Mbak, mereka itu berasal dari yang dulu-dulu sebelum ada reformasi. Teman angkatan saya pun cerita Mbak. Habit berarti dong Pak. Ya itu, tapi nggak bisa semuanya kembali oknum. Ada yang cerita, saya insaf, Pri. Kenapa? Ya ini saya ini. Karena dapat musibah. Pokoknya dia itu pulang haji langsung lumpuh. Kayaknya manusia harus dikasih di depan mata kayaknya Pak, baru kasih insaf. Ya dulu ya bener. Saya insaf, saya nggak mau lagi. Jadi kalaupun saya bisnis ya ini, karena memang ini mendapatkan musibah pulang haji berapa hari kemudian. Nih, soalnya gini Mbak, kalau cerita ini banyak justifikasi. Ada dulu supervisor yang ngomong, kalau memang itu uang haram, uang ini, ya kita haji. Dicucinya di haji. Iya dicuci. Kalau masih kurang, haji lagi. Saya pernah nulis, akhirnya saya nulis di berita pajak itu. Ada justifikasi. Ya kita, kalau kurang kita sedekah kita ini. Jadi impas kan, dapat negatif, ngasih positif, diimpas jadi 0. Saya kasih ilustrasi. Sempet tuh saya, tapi tidak dalam bentuk marah, emosi, enggak, diskusi. Iya. Saya tulis Mbak, air di ember kotor. Cara bersihnya gimana? Dibuang. Kalau cuman, sebelum dibuang Mbak, kalau cuman diambil satu gayung masih kotor. Diambil setengah ember masih kotor. Caranya Mbak, buang. Ganti yang baru. Itu. Tapi kan pada nggak terima. Iya. Tapi alhamdulillah nggak terimanya bukan dalam bentuk marah ke saya. Diskusi di musola. Saya nggak boleh keluar dulu, tapi diskusinya bukan dalam bentuk emosi. Monggo gitu. Kita ini justifikasinya gitu. Saya nggak menggunakan dalil ada, tapi saya lebih menggunakan dalil logika. Ya tadi ember air kotor. Ada Mbak justifikasi oknum-oknum petugas pajak yang menggunakan dalil agama. Kalau masih kurang pertama, sedekah tambahin. Makanya ada yang ngasih gitu kan. Tolong jangan dicatat ya. Dan ngasihnya tunai. Masnya ketawa. Iya loh, ngasihnya tunai. Ya karena uang kayak gitu kan uang yang nggak bisa masuk ini sistem. Nggak bisa ke record gitu ya Pak? Iya, nggak bisa. Pak, kalau misalnya Bapak diberikan kewenangan apa yang kira-kira akan Bapak berikan ke perusahaan-perusahaan besar yang masih melakukan pengecilan pajak, Pak? Kembali lagi, kalau pengecilan pajak tetap ya, bahasa pengecilan pajak itu normal. Oh, berarti bahasanya bukan pengecilan pajak dong?
bahasanya adalah yang tadi, pengecilan pajak dengan cara ngasih Undertable. gratifikasi. Kalau pengecilan pajak itu normal karena berbagai cara. Itu yang tadi saya sebutkan kan. Tax planning, tax avoidance, tax evasion. Tax planning oke. Pengecilan pajak. Tax avoidance yang sering muncul sengketa. Tapi kalau sudah tax evasion, kena sanksi. Sanksinya administrasi, Mbak. Bisa nggak sih Pak masuk ke ranah biar wajib pajaknya itu tidak membayar besar, masuk ke tax amnesty itu bisa nggak sih Pak arahnya kalau Ya. ke sana? Tax amnesty itu sebenarnya kepentingannya bukan wajib pajak. Tapi Lebih ke kepentingan negara. Negara butuh duit, butuh uang cepat. Apa istilahnya? BUCPT. BUCPT Iya, Mbak. butuh uang cepat. Butuh uang cepat, gimana caranya? Saya bedah itu naskah akademik dari tax amnesty yang pertama, pengampunan pajak dan PPS. Itu logika dasarnya sama, Mbak. Sekarang oke, Mbak pilih ngejar yang ngemplang pajak atau mereka suruh ngaku, kasih fasilitas, kasih ini ngaku. Lebih cepat mana dapat duit? Yang kedua ya. Yang kedua kan? Mhm. Bukan pembuat kebijakan loh, tapi logis kan. Yang pertama ngejar belum tentu dapat, Mbak. Dapat benar. Ngejar kan itu cerita dasarnya kan offshore tax evasion, Mbak. Pengemplang pajak di luar negeri. Ngejar nggak keburu, Mbak. Nanti sengketa, nunggu 5 tahun daluarsa. Ya udah dikasih karpet merah, tuh silakan pada ini gue kasih diskon. Mhm. Kasih diskon dengan pertimbangan nanti datanya udah masuk terus patuh. Kenyataannya kan berulang kan. Iya. Itu. Karena justru penelitian-penelitian di luar negeri semakin banyak tax amnesty akan memunculkan, lah saya sudah patuh bayar pajak 22%. Sementara yang nggak patuh pakai karpet merah tax amnesty bayarnya cuma 5%. Nah kalau begitu mendingan saya tidak patuh nunggu nanti tax amnesty, kan nanti ada lagi. Kan sempat mau ada lagi kan. Itu yang terjadi. Jadi memang sebetulnya ada satu cara sih. Tapi ini caranya butuh pengorbanan. Membangun trust. Istilah yang saya sering gunakan, service and trust. Trust berarti petugas pajaknya harus membangun trust dengan cara memberikan pelayanan terbaik. Lama-kelamaan mereka akan sadar kan, bayar pajak. Memang bayar pajak. Saya pakai ilustrasi gini, Mbak. Wajib pajak. Emang lu kalau kemana-mana pakai jalan, ya kan, kendaraan. Itu bayar, yang bangun siapa? Negara. Duit dari mana? Itu dari pajak. Gratis. Cuman nggak ini aja. Hanya karena perbuatan oknum, akhirnya nggak fair. Iya. Tugas pajak ini pada ngemplang. Iya. Enggak juga. Masih banyak bagus. Saya kan kalau alumni, saya ketua alumni kan, ngumpul masih bagus kok. Kalaupun bantu wajib pajak, nggak dalam bentuk oke nggak usah ngasih. Bantu artinya ini wajib pajak, yang penting kan kalau dulu pakai kisah Mahabharata, yang penting ngambil ikannya, tapi kolamnya tidak keruh. Jadi jumlah pajak itu memang subject to negotiation. Karena masalah penafsiran norma hukum. Itu. Kalau untuk mengubah supaya oknum-oknumnya ini tidak menjadi oknum lagi, sulit ya Pak? Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Masing-masing, ya, terusan masing-masing, Mbak. Ini masalah integritas, Mbak. Betul. Masalah ini kembali ke, kalau memang kadang-kadang saya pakai dalil agama untuk sendiri ya. Kalau dulu udah ngembat itu jadi daging, ya udah terus tuh. Tapi mereka yang masih ini, tapi ada juga alasannya macam-macam. Yang penting orang ngoyo, tahu ya Mbak? Ya, yang penting nggak ngoyo, nggak ini loh. Iya. Ya kalau dikasih terima. Yang penting nggak nyari gitu-gitu ya. Ada juga yang penting dikasih, nggak apa-apa, tapi tidak untuk dimakan. Untuk yang lain. Untuk jadi justifikasi, untuk haji tadi. Untuk justifikasi, betul, banyak sekali. Itu orang yang sudah haji, teman ngaji, gitu, Mbak. Cara pandangnya macam-macam.
Pak, berarti kalau misalnya kita balik lagi ke kasus yang lagi ramai sekarang, yang perusahaan besar yang diduga oleh Kejagung itu melakukan pengecualian pajak dengan bermain kong kali kong bersama oknum-oknum pajak, berarti itu harus dilihat dulu ya Pak ya, ininya itu apa gitu dasar hukumnya gitu ya. Konstruksi hukumnya apa? Apa bisa jadi sebenarnya tidak ada sanksi hukum pidana, makanya akhirnya Kejagung udah menyetop tuh pencekalan si direkturnya itu Pak. Kalau alasannya kan kooperatif, memang. Kan kayaknya kalau semua orang yang sudah ini kan pasti gimana itu kan caranya kita supaya kembali lagi. kooperatif kan Pak. Saya hanya baca di permukaan. Karena paling tidak apapun bisa dianalisis dengan pendekatan logika kan. Itu. Jadi cerita yang sekarang memang harus dibangun konstruksi. Kalau ngelihat sekarang itu ada pemeriksa, ada kepala kantor, ada ex-dirjen pajak. Ini kan kemudian misalnya mereka sedang menjabat waktu itu. Nah ini ada oknum wajib pajak, saya sebut oknum lah ya. Intinya tadi, tolong dong kecilin. Kalau udah kecilin selesai gitu ya, udah. Mau pidana apa bagi petugas pajak? Mengecilkan ini. Orang itu negosiasi kok. Subject to dispute. Angka besaran berapa? Saya juga alhamdulillah bisa memenangkan 800 miliar di keberatan. Tapi argumentasinya kuat. Tapi ada juga yang oknum. Boleh saya turunin, tapi tolong. Honor po gitu kan. Ada harga, ada rupa. Saya mau turunin, tapi tolong kasih gua. Ya itu. Kadang-kadang menyebut angka sekian. Angkanya tuh nggak pasti seberapa ini. Nanti kemudian berapa dibaginya tergantung kesepakatan lagi. Itu basis utama kesepakatan. Nah, sepanjang tidak ada ini. Oke. Tapi terus terang. Yang sering muncul gini Mbak. Wajib pajak udah kepentok. Angkanya gede. Ketahuan sama orang pajak pas pemeriksaan gimana nih. Itu. Ada dulu yang saya coba tangani gitu ya. Saya lepas tangan gitu. Ini wah ini kalau Bapak mau ini ya mau saya nggak ikut Pak, tapi hati-hati ya Pak, pokoknya saya ngasih ini kan. Nah, dia kan kepentok pun ini. Ya tergantung orang pajak, tapi orang pajak juga hati-hati nih Pak, orang pajaknya mau apa nggak, kalau dia ini ya monggo. Tapi siap-siap ini ketahuan nanti sekian tahun itu. Iya betul. Iya. Itu kan pikiran rasional Mbak. Rasional nggak punya duit, tapi harus bayar pajak. Terus gimana? Ada juga yang rasional Pak, nggak punya duit. Cuman satu kapal. Saya ngomong nego ke, udahlah Pak, kami bantu wajib pajak ini. Ya cerita bagaimana dia bisnis kapal kren batubara itu di daerah Kalimantan Timur. Tapi ternyata di sana udah ada penguasa. Kapal kerennya nggak ini. Akhirnya mangkrak, utang pajaknya nongol. Mungut PPN nggak ini. Saya temuin petugas pajaknya. Pak ini boleh nggak? Udahlah ini kalau pakai AR SP2DK nggak kena. Boleh Bapak periksa aja deh. Ya kita sepakat Pak. Sepakat utang pajaknya kami hitungin. Supaya molor. Mudah-mudahan kapalnya kejual. Ternyata sampai pemeriksaan pajak saya nggak dijual. Ya udah kasih strategi lagi. Udah gini ke wajib pajaknya, gini aja lah, minta tolong petugas pajaknya jualin itu. Jalan kapal dilelang. Masih cukup. Dilelang itu silakan. Loh ini nego kan, tanda kutip. Tapi kita nggak ngasih sama sekali ke gratifikasi gini. Kita fair-fairan aja. Sana minta bukti rekening koran, oke, saya bantu. Karena memang ada di posisi, saya nggak mau ngasih sesuatu under table money atau ya kita bantu karena wajib pajak, kembali prinsip petugas pajak, silakan bayar pajak kalau bisa ikannya dapat, kolamnya masih bersih. Ya. Pak, kalau misalnya pesan untuk wajib pajak yang sampai saat ini sudah skeptis dengan bayar pajak sih Pak, kan sekarang ini kan, ya kalau kita flashback kasus yang demo kemarin ya Pak ya, kan udah banyak sekali rakyat yang kecewa lah, udah sampai kayaknya nggak akan bayar pajak kalau ketahuan para pejabatnya ini justru menikmati pajak yang sudah kita bayar gitu. Saya sih sebenarnya gini, nggak bayar pajak nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kantor pajak itu udah punya instrumen
penegakan hukum dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Saya dikontak sama bekas mahasiswa saya, Pak Bri, ini ada wajib pajak, sudah terutang pajak 10 miliar, sudah ditagih, bahkan sudah disandra, gizling. Bapak kalau mau jadi pembela boleh, nanti saya kenalkan supaya bisa keluar. Aduh Pak, kalau udah gizling, penyanderaan, itu satu intinya, bayar pajak Pak. Nggak perlu konsultan itu. Saya pernah nanganin. Nggak perlu konsultan. Karena udah nggak ada sengketa. Yeah. Jurus kita cuma ngomong, lu mau bayar pakai apa? Kalau nggak gue tarik asetnya, blokir, atau kalau nggak orangnya ditahan. Gizling itu penyanderaan. Itu ada undang-undangnya Mbak. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Sejak tahun 2000 sampai sekarang nggak berubah. Jadi kantor pajak punya cara yang paling lunak sampai yang paling ini ada. Dia punya, tinggal kantor pajak punya hati nurani nggak petugas pajaknya. Kalau punya oke, dia yang penting ini. Nah terus memang pada nggak suka bayar pajak karena tadi. Tapi ada loh Mbak, sekelompok orang yang bayar pajaknya begitu ikhlas. Bisa nebak nggak? Apa? Pegawai kantor? Enggak. Ahli hisab alias perokok. Ini kali mas-mas yang di sini. Kalau lagi pusing, begitu banyak rokok yang dihisapkan, begitu banyak cukai yang dibayarkan, Mbak. Secara tidak langsung sebenarnya kita juga sudah selalu membayar pajak ya. Iya, beli di minimarket. Iya, sudah kena pajak. Sudah. Nah, memang arah kebijakan pajak ke depannya itu geser ke PPN, Mbak. Pajak pertambahan nilai. Karena nggak banyak tadi tax avoidance. Iya. Oh, ngakalinya dari situ ya, Pak ya? Itu ngakalin dari petugas pajak ya. Jadi PPh-nya kan nggak naik. Aturannya nggak banyak berubah, Pak. Terus orang pribadi dikejarnya dari siapa? Logika sederhana lagi, Mbak. Satu perusahaan 1000 karyawan. Mendingan kantor pajak mantengin siapa? Satu perusahaan atau 1000 karyawan? Satu perusahaan. Dia bayar ke 1000 karyawan, gaji potong semua. Nah, itu yang dipakai. Kan efisiensi juga. Daripada mantau 1000 orang ya. Iya. Itu. Oke Pak, berarti kalau untuk kasus yang perusahaan besar ini kita harus melihat dulu dari sisi apa gitu ya, penyidikannya ini ya Pak. Kalau selama tidak ada under table, itu jatuhnya ke negosiasi perpajakan. Ya itu tinggal lihat dulu kan negosiasinya, lihat di ininya di dalam alasan-alasan masing-masing. Kan semua petugas pajak punya kertas kerja pemeriksaan. Tapi akan kena masuk ke delik pidana, agak sulit mengelak itu dari kasus yang selama ini ada. Itu karena ada gratifikasi. Korupsinya di situ. Tapi kalau nggak ada sulit. Saya pun pernah sampaikan ke penyidik waktu sempat ngobrol kan. Ngobrol ini, Pak, ini hukum pajak ranah administrasi, Pak. Kalaupun nanti dikenakan sanksi wajib pajaknya, ya ini aja, sanksi denda administrasi. Kalaupun petugas pajaknya tidak perform, tapi nggak ada gratifikasi, paling di administrasi negara, Mbak, undang-undang. Jadi bukan dipidana, karena ini masalah hukum pajak baik dari sisi wajib pajak, petugas pajak menjalankan hukum administrasi fiskal. Nah, kalau ada pidana di wajib pajak, tadi ada di undang-undang KUP-nya. Nah, tapi masih bisa administrasi. Kalau oknumnya ada under table money, itu ada hukum yang lain. Itu, Mbak. Semoga ya Pak ya, dan semoga ya kejadian-kejadian penghasilan pajak, pengemplangan pajak, atau mungkin manipulasi nilai pajak yang dilakukan perorangan, walaupun perusahaan maupun perusahaan kecil, perusahaan besar, itu ya jangan ada lagi yang seperti itu. Berarti yang benar-benar harus diperbaiki adalah dari perilaku manusianya itu sendiri. Ya. Kalau ngecilin tetap ada. Ngecilin ada. Tinggal caranya. Caranya itu ilegal atau legal. Ah, udah pintar.
Oke, Pak Prianto Budi Saptono selaku Direktur Eksekutif Pratama Creston Tax Research Institute. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga diskusi kita, ngobrol kita hari ini menjadi suatu pencerahan. Dan semoga ya tadi tidak ada lagi tuh yang namanya manipulasi-manipulasi yang dilakukan perorangan maupun badan atau perusahaan ya Pak ya. Kalau tidak ada kemungkinan tetap ada karena beda kepentingan. Betul. Iya. Ya, yang terbaik pokoknya ya Pak ya. Dan tadi juga Bapak bilang tidak bisa kita menghindari bayar pajak. Nothing certain in the world but death and tax. Nggak ada yang pasti di dunia kecuali mati dan pajak. Ngumpet kemanapun, mati menghampiri, demikian pula pajak. Jadi pajak ini kita lahir aja udah langsung ada pajaknya ya Pak? Sampai orang meninggal pun masih dikejar pajak. Kalau orang meninggal, punya harta, belum diwariskan, kena pajak dia. Nah itu yang susah ya Pak. Jadi pertanggungjawaban kita ada 2. Ke negara dan ke Tuhan. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Kawan Inilah itu tadi perbincangan kita dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.